warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Selamat pagi Bapak Ibu semuanya di seluruh kecamatan di Kabupaten Gunung Kidul, Bapak Ibu lintas sektor, teman-teman PLKB di seluruh kecamatan, juga para tokoh masyarakat, tokoh agama, dan semua lini, semua sektor yang selama ini ikut bersama-sama mensukseskan program Banggakan Sana di Kabupaten Gunung Kidul. Dan tidak lupa kepada kader-kader IMP dari tingkat desa, tingkat dusun, tingkat RT. Apa kabar hari ini? Pagi ini saya dengan siapa? Dengan Bapak kita, dengan Bapak Sujoko SOS MSI, Kepala DP3 AKB PMD Kabupaten Gunung Kidul. Hari ini kita nge-vlog bersama, pertama terkait dengan persiapan kita untuk menyambut Harganas tahun 2020 yang ke-27, yang puncak peringatannya besok dilaksanakan pada hari Senin tanggal 29 Juni 2020. Bagaimana kabarnya Pak Joko? Alhamdulillah. Baik, Mas, sehat-sehat. Ini pagi ini sudah. Ini kan kebetulan tahun 2020 adalah terkait dengan ini Pak, rencana puncak peringatan Harganas tahun 2020 ke-27 yang kebetulan dilaksanakan di Gunung Kidul sebagai tuan rumahnya begitu. Tapi karena dalam suasana pandemi COVID-19 ada perubahan tentang gambaran acaranya untuk tahun ini. Mungkin Pak Sujoko sudah punya gambaran tentang terkait dengan rencana peringatan Harganas tahun 2020 ini seperti apa nanti untuk gambarannya Pak Sujoko? Oke, baik Mas Sabrul, terkait dengan persiapan pelaksanaan Harganas ya tingkat provinsi yang kebetulan nanti lokasinya di Kabupaten Gunung Kidul. Ini memang kami sudah mendengar, sudah termasuk sekaligus sudah merencanakan sejak tahun 2019. Oh betul. Karena sifatnya ini kan ya giliran lah. Betul, iya. Giliran. Kalau kemarin kan di Kulon Progo kemarin di Kulon Progo, sekarang giliran di Kabupaten Gunung Kidul. Sebenarnya sejak tahun 2019, iya, baik penyusunan anggaran dan semua sudah kita konsep. Betul. Agar pelaksanaan tahun 2020 ini bisa berjalan dengan maksimal, ya, meriah, sukses dan gaungnya juga sampai ke tingkat bawah lah, tingkat bawah, karena ini harganya lah harga hari kita semuanya. Betul. Namun demikian kita semuanya tidak tahu, kebetulan sejak Maret ya Pak. Sudah 4 bulan ini terjadi pandemi COVID-19 yang menurut kami ini suatu bencana atau musibah. Cobaan apa ya? Cobaan karena ini tapi juga global. Tapi banyak hikmahnya juga ya Pak sebenarnya. Ya, global. Itu gimana Pak gambarannya dalam seperti ini? Ternyata kita berkoordinasi dengan Kepala Perwakilan BKKBN DIY yang dijabat oleh Dr. Uki yang menurut kami pemimpin yang visioner, yang masih muda. Ini luar biasa. Ya, dengan suasana seperti ini beliau tetap gigih bagaimana pelaksanaan Harganas ini bisa berjalan dengan baik, sejalan dengan suatu inovasi dari pusat, bahwa yang ditekankan tidak hanya upacaranya, seremoninya, tapi justru sekarang ini setnya dibalik, mindsetnya dibalik. Tidak hanya, tapi justru gerakan layanannya betul. Dengan pelayanan sejuta aseptor. Menurut kami baru kali ini. Biasanya kan ini betul ini Pak memecahkan rekor muri. Dan biasanya penekanannya hanya pada seremoni, upacaranya. Sekarang ini dengan kepemimpinan yang Pak Asto, yang didukung oleh para pejabat-pejabat terasnya di sana, model baru, tidak hanya seremoni, tapi justru pelayanan sejuta aseptor yang ditekankan. Ini menurut kami luar biasa. Dalam sehari loh Pak, dalam satu hari seluruh Indonesia, aseptor di seluruh Indonesia. Dan alhamdulillah di Gunung Kidul juga mendapatkan target. Betul. Di samping sebagai lokasi
tapi juga ada target. Ini sebagai membuat motivasi kami. Betul. Bagaimana bisa sukses. Ini rata-rata rencananya per kecamatan setidaknya 20-30 Pak, paling tidak itu minimal. Iya. Ini menurut kami luar biasa. Sehingga kami dengan semangat pimpinan kepala perwakilan, kemudian juga merespon ide dari pusat. Betul. Ini harapan kami tidak mengecewakan semuanya. Sehingga kami sudah persiapan, kita rapatkan barisan, baik tim kabupaten maupun teman-teman yang tidak kalah penting di petugas lapangan. Ini sudah kita lakukan persiapan. Kalau tidak salah sudah rapat 3 kali, Mas Abdul. 3 kali ini, baik dengan teman-teman, para penyuluh yang ada di lapangan, kemudian termasuk dengan teman-teman yang ada di kabupaten. Saya dengar nanti pusat kegiatannya di rumah dinas bupati apa enggak? Untuk karena ini pemantau pusat itunya. Oke, karena ini suasana pandemi, sehingga kayaknya virtual dan nanti dari masing-masing kecamatan ikut menyaksikan. Kemudian virtual, namun nanti pusatnya di rumah dinas bupati. Bahkan kita undang beberapa pejabat ya, kurang lebih 25 sampai 30. Karena harus memperhatikan protokol kesehatan karena prinsipnya sudah kami persiapkan karena kebetulan kan tinggal besok Senin. Betul, sekarang sudah 9, Kamis. Hari. Dan tadi saya juga dikontak oleh Pak Uki, Dr. Uki, selaku Kepala Perwakilan BKUPN Daerah Jakarta. Biar sukses, ini besok Minggu sore sudah mulai gladi bersih. Kita cek dari masing-masing lokasi. Sehingga kami sebagai aparat pemerintah daerah, artinya juga siap bisa melaksanakan itu. Dengan aplikasi Zoom apa ya Pak? Dengan aplikasi Zoom. Ini jadi pada melek ini Pak, dengan adanya COVID malah jadi pada melek aplikasi Zoom itu tadi. Ya inilah keuntungannya di situ. Ada berkahnya juga. Ada berkahnya. Maksudnya IT-nya semuanya harus bisa paham. Mau tidak mau harus dipaksa harus paham. Apalagi sekarang nih Pak, dengan Zoom ini PKB nggak bisa nggak absen karena kelihatan. Ngantuk kelihatan apa? Iya. Pokoknya semuanya ada hikmahnya. Ada hikmahnya. Ujian dari Allah itu memang. Betul. Kita tidak harus gersulo. Semuanya. Ini ada beberapa teman yang itu agak sedikit, wah ini kalau pakai Zoom ini nggak bisa nggak datang nih, kelihatan kalau nggak datang. Harus di depan laptop, di depan HP nih, kalau tidak kelihatan siapa yang ngantuk, siapa yang nggak ada kelihatan begitu. Terus begini Pak Sujoko, ini kan walaupun dalam 4 bulan terakhir ini kita berhadapan dengan pandemi COVID begitu, tapi kan bagaimanapun program KB, program Bank Kencana, terutama dengan pengendalian penduduk kan tetap harus terlaksana begitu Pak Sujoko. Ini bagaimana Pak strategi Bapak selaku Kepala Dinas melalui teman-teman PLKP, melalui kader-kader kita di lapangan, ini kayaknya kepada masyarakat dalam suasana seperti ini seperti apa? Jadi mereka tetap harus KB walaupun dalam suasana COVID-19. Ini tipsnya atau strategi triknya bagaimana Pak Sujoko dari dinas begitu? Baik, memang semua khawatir ya dengan pandemi ini, semua khawatir jangan sampai karena himbauan untuk tetap di rumah malah sehingga akan terjadi kehamilan yang tidak ditunda dan akhirnya jadi bom terkait dengan daerah di kabupaten ini kan malah jadi terancam program kita akan semakin tidak jelas. Betul. Ya, kami juga selalu menekankan kita merapatkan barisan. Selalu intensif pertemuan dengan teman-teman penyuluh. Ini harapan kami jangan sampai itu tadi jangan putus kontrasepsi. Ini harapan kami tetap terus dijalankan, advokasi tetap dijalankan, koordinasi lintas sektor juga harus dijalankan. Ini memang kunci sukses itu. Saya sekali lagi tidak ingin ada bom di Gunung Kidul terkait dengan bayaran yang tidak ditunda karena banyaknya di rumah. Ini saya memang menekankan. Nah sebenarnya alat alkon yang pas untuk masa COVID itu apa ya Pak? Ya sekarang yang memungkinkan bisa cepat terakses oleh para pusna itu loh Pak, kira-kira apa ya? Oh iya. Gini Mas, karena sekarang ini kan
semuanya kan protokol kesehatan. Betul. Ya, aseptor Tidak boleh berkerumun. Tidak boleh berkerumun. Aseptor juga mungkin ingin sekali untuk bongkar pasang atau apapun. Betul. Dia takut untuk berkerumun dan semuanya. Sehingga saya menekankan harapan kami yang paling mudah, cepat tapi aman. Apa itu Pak gitu kok? Ya, kalau tidak salah 2 jenis alat kontrasepsi yang cepat, aman, mudah didapat dan semuanya untuk mencegah kehamilan ya pakai pil. Betul. Itu bisa langsung kepada kader. Bisa dari kader, dari PLKB, semuanya sudah kita siapkan. Betul. Saya berkeinginan semuanya sarana prasarana alat-alat kontrasepsi harus tersedia untuk mengantisipasi kondisi ini. Jangan sampai nanti teman-teman aseptor yang ingin berKB dengan jenis itu saja tidak bisa dilayani dengan baik. Saya kan merasa berdosa. Ikut malah menambah banyak kelahiran. Selain pil apalagi ya Pak Sujopo, selain pil itu berarti yang gampang diakses? Pakai kondom ya? Kondom. CO ya? Pakai CO ya. Itu juga nanti bisa kepada kader, bisa ambil di kader, bisa hubungan dengan teman-teman penyuluh bisa ya. Juga mungkin ke apotek dan semuanya. Dan ya memang itulah cara yang tepat dalam situasi dan kondisi yang seperti ini. Namun demikian harapan kami ya jangan itu terus. Kami harapan karena kan tetap MKJP ya. MKJP. Harapan kami kan yang betul yang paling. Karena memang saya dengar tuh kalau angka kegagalan kondom sangat tinggi kalau tidak hati-hati. Ya. Terus kalau terlupa lama pakai pil juga ada dampak kepada kesehatan gitu. Mungkin tidak cocok atau mungkin lupa darah tinggi, minum, akhirnya hamil, atau mungkin tidak cocok dengan fisik kesehatannya. Tetap yang paling bagus itu MKJP. Saya paling senang masyarakat itu pakai MKJP. Bisa IUD, monggo Bapak Ibu, IUD, MOP atau MOP bagi yang sudah tidak ingin punya anak lagi begitu bisa pakai MOP. Dan kita siap memfasilitasi ya Pak Japanji, siap kami sudah siapkan armada dan semua pengemudi termasuk antar jemput aseptor. Siap Pak Karman juga mana. Pengemudi kami sudah kami berikan pengertian bahwa ini adalah tugas yang mulia. Kadang Pak Karman sampai malam loh Pak pulangnya itu. Iya, bayangkan. Memang Pak Karman ya termasuk pengemudi kami yang termasuk gigih lah. Iya, tidak kenal waktu apalagi khusus untuk mengantar aseptor ke rumah sakit dan nanti ke rumah lagi begitu. Dan nanti masih harapan kami mengantar sampai ke rumah. Iya betul. Ini bentuk pelayanan kami, harapan kami juga memberikan motivasi kepada aseptor untuk bisa ikut berKB dengan MKJP dan bisa menularkan ilmu pada karena memang ini Pak, di gunung itu memang angka MKJP-nya tetap masih kalah dengan yang hormonal. Ya. Apalagi MOP masih di kisaran 2% Pak MOP itu. Ya betul. Itu kan sangat kita sangat kita harapkan bagaimana itu makin meningkat itu. Nah ini dengan data ini kadang-kala saya malu dengan kabupaten teman-teman kami yang lain, khususnya yang ada di Kulon Progo ya. Luar biasa. Bantul. Khususnya MKJP Ponorogo Bantul itu kami masih di bawahnya. Jika kalau lepas radargram di BKKBN saya sebetulnya agak minder dengan teman-teman. Namun kami tetap akan berusaha dengan teman-teman penyuluh bagaimana diarahkan ke depan MKJP lah. MKJP ini kami. Walaupun juga pernah kami ini Pak waktu rapat di provinsi itu memang kita unggul di implan sama IUD. Tapi kalau MOP kita kalah. Khusus itu dua jenis itu memang kita kalah, sehingga kami juga punya pemikiran bagaimana memberikan semacam reward betul. Kayak di Kulon Progo ya Pak. Kami yang ada di kabupaten lain itu memberikan reward bagi aseptor yang mau menggunakan jenis alat kontrasepsi MOP. Ini yang perlu ya MOP. Karena saya mengharapkan kebutuhan berKB ini tidak hanya khusus perempuan. Betul. Jadi laki-laki jangan merasakan
bahwa ber-KB itu adalah urusan perempuan, urusan ibu-ibu. Nah, ibu-ibu karena ibu-ibu kan sudah sangat banyak sekali, sudah banyak kegiatan, banyak beban. Dan kader-kader juga kebanyakan ibu-ibu nih Pak, kader-kader di tingkat desa itu. Hanya beberapa kecamatan yang ada kader laki-laki. Itu di Ponjong, di Gedang Sari itu ada yang laki-laki. Tapi kalau secara umum di tempat saya misalnya semuanya itu ibu-ibu Pak. Nah itu yang perlu didorong teman-teman bagaimana untuk menciptakan suatu kader dari laki-laki. Sehingga secara batiniah ini juga merasakan bahwa ternyata kebutuhan ber-KB itu tidak hanya urusan perempuan. Jadi laki-laki ini di era sekarang memang harus ikut ber-KB. Tanggung jawab bersama katanya dengan kependudukan di Makanya kita sangat mengapresiasi kepada para kader MOP ataupun juga ada beberapa teman-teman yang jadi ikut MOP loh Pak. Ini kan menjadi sangat teladan yang sangat bagus. Mereka makin memperkuat basisnya Bapak. Karena saya sudah KB, saya bisa mengajak masyarakat untuk KB pria gitu. Ini kan saya sangat setuju. Saya sangat setuju teman-teman para penyuluh yang masih masih sehat, kayak misalnya Pak Toro, Pak Nir, itu saya setuju. Mudah-mudahan disusul teman-teman yang lain yang memang masih sehat dari sisi itu Pak. Ini monggo lah. Ini betul. Biar menjadi penyemangat bagi kader-kader dan para sektor yang ingin ber-KB lewat jenis itu. Terus begini Pak, jadi kan kebetulan ini Pak Sujoko, tema Harganas kita tahun ini adalah BKKBN baru dengan cara baru dan semangat baru hadir dalam keluargamu. Ini kan barangkali Bapak dalam memaknai tema ini bagaimana Pak untuk mewujudkan keluarga yang berkualitas di tengah suasana yang masih belum jelas kapan mau berakhirnya Pak. Kayaknya setiap hari makin bertambah saja angkanya. Walaupun kita harapkan di Gunung itu jangan sampai lah, tapi secara nasional ini setiap hari angkanya di atas ribuan setiap hari ya. Setiap hari Pak. Sekarang udah di kisaran hampir 50.000. Betul. Ini Pak Sujoko memaknai tema ini bagaimana? Ya, BKKBN baru dengan cara baru dengan semangat baru hadir dalam keluargamu. Ini tema ini kan kayaknya sangat relevan sekali untuk kita ejawantahkan di masa COVID-19 ini, bagaimana setiap keluarga bisa mewujudkan suatu keluarga yang berkualitas. Pak Sujoko monggo. Baik sekali. Saya mendengar, membaca terkait dengan tema Harganas tahun ini menurut kami luar biasa. Betul. Strategis dan sangat momennya sangat tepat. Betul. Momennya sangat tepat. Ini kalau dijabarkan Mas Abdul, ini menurut kami luar biasa sekali ini, menyentuh dari berbagai aspek. Betul. Cara baru, semangat baru, dan hadir dalam keluarga. Menurut kami di era sekarang, di suasana sekarang sangat tepat dan luar biasa ini. Ini luar biasa juga lah yang buat tema ini. Ini luar biasa sekali. Kalau saya pesankan pada masyarakat, keluarga khususnya, ini dengan momen ini, dengan tema ini harus betul-betul kita jiwai. Kita jiwai, apalagi dengan suasana pandemi COVID yang hanya diminta untuk di rumah saja. Jangan lupa hanya di rumah terus tidak KB-nya sampai lupa dan semuanya. Ya teruslah. Terus untuk ber-KB sesuai dengan situasi dan kondisi. Terus juga jangan juga fokus kepada masalah jumlah anak, pada masalah mungkin di rumah, tapi juga perlindungannya ya Pak. Betul. Fungsi perlindungannya penting, ada 8 fungsi keluarga. Ya justru dengan momen itu 8 fungsi keluarga itu betul harus dipahami. Khususnya perlindungan anak dan semuanya. Kesehatan. Betul. Ya harapan kami fokusnya ya kita berkumpul di rumah. Tapi harus, karena itu juga beda dari melindungi keluarga dan kembalilah kepada keluarga itu. Karena sekarang dengan teknologi informasi, dengan kesibukan masing-masing, jika fungsi keluarga itu kan agak kurang Mas. Betul. Jika ada keluarga 4 di situ, bapak ibu 2 anak, tidak berkomunikasi. Kadang-kala dia sibuk dengan
kegiatan Dengan masing-masing. kegiatannya. Kelihatannya duduk berempat tapi sibuk dengan HP Gadgetnya masing-masing. masing-masing. Ini kata-kata kan generasi strawberry nih. Nah, jadi sehingga bisa dikatakan keluarga strawberry, iya. tidak dilihat tapi kecut rasanya gitu lah. Jadi ini saya ya makanya lah, dengan momen ini jangan dianggap sebagai musibah, ya, ambil hikmah dan berkahnya, sehingga dari itu ya fungsi keluarga ya yang malah kita makin intim sekarang dengan sebagai inten ketemu dengan keluarga, ya kita saling mengerti perasaan sehingga terjadi keharmonisan dalam satu keluarga. Betul. Saya sekarang ya kita prihatin lah dengan kondisi modernisasi zaman Betul. semakin maju, teknologi informasi ya Pak, semakin luar biasa sehingga semua disibukkan oleh terutama ini Pak, medsos nih ya, medsos. Ya kalau karena ada WA, ada Facebook, jadi orang sibuk dengan medsosnya. Ya, semuanya ada baik dan ada kekurangannya. Baiknya ya kita bisa melihat suasana situasi di luar dengan begitu cepatnya, cepat. Klik. Tapi kalau kita tidak bisa memfilter terhadap hal yang tidak perlu, kita itu malah jadi bumerang bagi terbuai. Anak kita terbuai, akhirnya akan menjadi hal yang tidak menguntungkan bagi semuanya. Iya. Ya, pokoknya prinsipnya tetap dalam suasana seperti ini, tetap jalani terus. Ya, jangan lupa terkait dengan kontrasepsi. Betul, itu tetap jangan sampai putus. Jangan sampai putus. Ya silahkan caranya dengan jenis kontrasepsi apa. Yang penting pokoknya jika kurang paham menghubungi kader dan PLKB setempat. Ya betul. Terus pokoknya koordinasi dengan yang tahu terkait dengan ini. Ya misalnya ya kader dan teman-teman penyuluh KB di BPKB masing-masing, karena setiap kecamatan ada BPKB. Nah, apalagi masing-masing kecamatan sudah semuanya ada. Itu. Ini harapan saya itu kepada teman-teman kami, para keluarga di seluruh Gunung Kidul. Gunung Kidul. Iya, betul.